Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Baik, ketemu lagi dengan channel Indra Edu. Untuk hari ini kita akan belajar bareng lagi, yaitu pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 7. Ini adalah pertemuan kedua, di mana sub pembahasannya itu bagian B, letak dan luas Indonesia. Nah, sebelum memulai kepada pembelajaran, alangkah lebih baiknya silakan kita atau kalian persiapkan buku catatannya terlebih dahulu dan ballpoint-nya. Lalu untuk selanjutnya, jangan lupa bantu support channel ini dengan menekan tombol subscribe-nya, like, komen, dan boleh share kepada teman-teman kelas yang lainnya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Nah, kita mulai pembelajarannya. Ada kompetensi dasar dan juga ada tujuan pembelajaran, di mana kompetensi dasarnya itu adalah 3.1, memahami konsep ruang, lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora dan fauna, dan interaksi antar ruang di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan. Sedangkan tujuan pembelajarannya yang pertama menunjukkan unsur-unsur atau komponen peta. Yang kedua, menyebutkan letak Indonesia secara astronomis dan letak Indonesia secara geografis. Yang ketiga, menjelaskan implikasi letak Indonesia terhadap aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Yang terakhir, menjelaskan implikasi letak Indonesia secara geologis. Nah, yang pertama yaitu pemahaman lokasi melalui peta. Nah, dalam pemahaman lokasi melalui peta, lokasi suatu tempat dapat dilihat pada sebuah peta. Nah, sebagai materi pengantar, bahwasanya apakah kalian sudah mengetahui atau membaca sebelumnya tuh ya dari sumber-sumber yang lain bahwa bangsa Babilonia merupakan pembuat peta pertama yang digambar pada bidang datar, yaitu sekitar 2300 sebelum Masehi. Nah, peta tersebut digambar pada tanah liat berbentuk yang dibentuk seperti papan tulis berukuran kecil. Lalu, apa yang dimaksud dengan peta? Ya, ayo, siapa yang tahu apa itu peta? Bagi yang sudah mengetahui pengertian dari peta, silakan tulis di kolom komentar. Nah, yang dimaksud dengan peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar yang diperkecil dengan menggunakan skala. Sekali lagi, pengertian peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Lalu, pada peta ternyata terdapat sejumlah informasi yang menyertainya. Maka daripada itu, kalian harus mampu membaca peta agar dapat memperoleh berbagai informasi yang dibutuhkan. Lalu bagaimanakah memperoleh informasi pada sebuah peta? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka perhatikan peta ini ya. Nah, peta tersebut pasti banyak komponen-komponen atau simbol-simbol yang terdapat di dalam peta ini. Nah, di dalam sebuah peta tentunya terdiri atas beberapa komponen-komponen penyusunnya ya. Apa saja komponen-komponen penyusun dari peta? Lalu apa saja sekali lagi yang menjadi komponen penyusun peta? Nah, ternyata beberapa komponen penyusun peta terdiri atas
judul peta, skala peta, orientasi utara, simbol peta, garis astronomis, insert, legenda, dan sumber peta. Nah, sekali lagi, komponen penyusun peta itu terdiri dari judul peta, skala peta, orientasi utara, simbol peta, garis astronomis, lalu insert, legenda, dan sumber peta. Mari kita bahas satu persatu maksud dari adanya komponen peta ini. Yang pertama yaitu judul peta. Nah, yang dimaksud dengan judul peta yaitu judul peta menunjukkan isi dari suatu peta. Nah, sebagai contohnya bahwa judul sebuah peta misalkan tentang peta penggunaan lahan di Indonesia, maka isi dari peta tersebut adalah sebaran penggunaan lahan yang ada di Indonesia berupa apa saja, yaitu berupa permukiman ya, lalu juga hutan, perkebunan, dan yang lain-lain. Lalu kalau misalkan yang lainnya di judul petanya itu adalah negara Malaysia, maka akan ada atau menggambarkan tentang negara Malaysia, tidak akan menggambarkan negara lain. Karena kenapa? Jelas bahwa di dalam judulnya itu adalah peta tentang negara Malaysia. Pun begitu dengan peta negara Indonesia. Kita harus bisa melihat yang ada di dalam judulnya. Kalau di judulnya adalah peta tentang negara Indonesia, jelas pasti akan membahas atau menggambarkan tentang negara Indonesia. Nah, yang kedua yaitu skala peta. Maksud dari skala peta yaitu menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Sebagai contohnya, skala sebuah peta adalah 1:1 juta. Nah, berarti objek yang jaraknya 1 cm di peta berbanding dengan 1 juta cm atau 1 km di lapangan. Maka skala peta dapat dibedakan menjadi skala angka dan juga skala garis atau grafis. Jadi skala peta ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada skala angka dan skala garis atau grafis. Nah, maksud dari skala angka apa? Skala angka yaitu berwujud perbandingan angka. Misalnya 1:10.000. Jika tidak disebutkan satuannya di belakang angka tersebut, berarti satuan yang digunakan adalah cm. Sehingga skala angka tersebut dibaca 1 cm di peta sama dengan 10 cm di lapangan. Nah, sedangkan skala garis atau skala grafis itu adalah skala peta yang berbentuk garis dengan ukuran tertentu ya. Skala garis ini biasanya ada dalam kolom legenda ya. Nah, jika contoh skala grafis tersebut dibuat skala angkanya, maka skalanya adalah 1:500.000 karena 1 cm di peta berbanding dengan 5 km di lapangan. Satuan dalam kilometer diubah menjadi cm sehingga 5 km jika diubah dalam cm menjadi 500 cm. Karena itu skala peta menjadi 1:500.000 ya. Nah, yang selanjutnya yaitu orientasi utara. Maksud dari orientasi utara, biasanya sebuah peta memiliki orientasi arah utara. Bentuk orientasi ditunjukkan oleh simbol berbentuk panah dengan bentuk yang bervariasi. Penempatannya pada kolom legenda atau pada bagian kosong di muka peta. Nah, yang keempat yaitu simbol peta.
Nah, yang dimaksud dengan simbol peta adalah tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Nah, tujuannya ya bahwa dari simbol peta ini adalah untuk memudahkan pengguna peta dalam membaca dan memahami isi peta. Nah, berdasarkan bentuknya, simbol peta dapat dibedakan menjadi simbol titik, simbol garis, dan simbol warna. Nah, maksud dari simbol garis ini apa? Simbol garis itu adalah pada peta dapat beragam bentuknya. Simbol ini ya Nah, simbol garis ini dapat digambar dalam beragam bentuk dan ukuran ketebalan. Ketebalan garis dapat diatur sesuai dengan kaidah perpetaan. Simbol jalan biasanya berupa garis kontinu tanpa putus-putus dengan ketebalan sesuai dengan kelas jalannya. Nah, sedangkan tadi yang pertama yaitu ada simbol titik. Nah, yang dimaksud dengan simbol titik ini pada peta dapat beragam bentuknya. Ya, simbol titik ini dapat berupa lingkaran, berupa bujur sangkar, segitiga, dan lainnya. Lambang ibu kota biasanya diberi simbol bujur sangkar, gunung api berbentuk segitiga, dan ibu kota kabupaten berbentuk lingkaran. Nah, yang selanjutnya yaitu ada simbol warna. Maksud dari simbol warna ini apa? Simbol warna ini digunakan pada peta dengan aturan tertentu. Tidak sembarang warna dapat digunakan untuk objek-objek tertentu karena ada aturan perpetaan. Misalnya, warna perairan, sungai, danau, dan laut diberi warna biru, jalan diberi warna merah, dan lain-lain. Warna ketinggian dan kedalaman disesuaikan dengan objeknya yang menjadikan adanya perubahan secara teratur dan seterusnya. Misalnya, kedalaman laut diberi warna biru dengan tingkat perubahan yang berlatar dari biru terang ke biru gelap. Nah, yang terakhir yaitu simbol area. Maksud dari simbol area itu apa? Yaitu objek yang digambar pada peta biasanya berupa ilustrasi dari objek yang ada di lapangan. Nah, simbol area ini juga memiliki aturan tertentu dalam perpetaan. Misalnya apa? Yaitu area berupa sawah digambarkan dalam bentuk poligon tertutup yang di dalamnya terdapat simbol tanaman padi. Yang selanjutnya yaitu komponen peta itu adalah ada garis koordinat. Nah, yang dimaksud dengan garis koordinat adalah garis hayal pada peta berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Garis koordinat sangat penting pada peta karena kenapa sangat penting? Yaitu akan menunjukkan lokasi pada peta dibanding lokasi lainnya di permukaan bumi serta menggambarkan karakteristik suatu lokasi atau wilayah yang dipetakan. Sebagai contohnya, suatu lokasi yang terletak pada lintang tropis akan memiliki karakteristik iklim tropis. Yang selanjutnya adalah insert. Nah, insert merupakan peta kecil yang ada pada suatu peta yang menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Yang selanjutnya yaitu ada legenda. Nah, legenda itu menunjukkan keterangan semua objek yang ada dalam peta tersebut ya, atau muncul pada muka peta. Nah, pada legenda inilah seorang pembaca peta akan mengetahui tentang objek yang ada pada wilayah yang dipetakan. Jadi, kita dalam membaca peta ini sangat penting sekali. Kita harus melihat atau menunjuk langsung kepada mencari bagian legenda. Ya, karena kenapa bagian legenda? Karena legenda ini menunjukkan keterangan semua objek ya yang ada atau muncul pada muka peta. Yang terakhir yaitu sumber peta. Nah, maksud dari sumber peta yaitu menunjukkan
orang atau lembaga yang membuat peta. Dari sumber peta inilah diperoleh informasi untuk membuat peta sehingga bisa dinilai kualitas peta yang dihasilkannya. Nah, yang selanjutnya yang kedua pembahasannya itu tentang letak dan luas Indonesia. Bagaimana letak dan luas Indonesia? Letak suatu tempat di permukaan bumi tidak hanya sekedar menunjukkan posisinya di antara tempat lainnya. Letak suatu tempat menunjukkan pula karakteristik tempat tersebut. Sebagai contoh, suatu tempat berada di daerah pantai, maka karakteristik tempat tersebut dapat diidentifikasi bersuhu tinggi, ya, berupa daratan rendah. Sebagian masyarakatnya tentunya bekerja sebagai nelayan dan seterusnya. Lalu letak juga menunjukkan posisi suatu tempat terhadap tempat lainnya. Dalam hal ini ada tempat yang strategis, terisolasi, dan juga tempat-tempat yang lainnya. Nah, sebagai contoh, suatu tempat berada di pusat kota karena letaknya tempat tersebut dapat dicapai dari berbagai lokasi dengan mudah sehingga menjadi pusat kegiatan penduduk. Lalu, berdasarkan letak astronomisnya, Indonesia itu terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bintang bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Lalu berdasarkan letak geografisnya, Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Nah, benua yang dimaksud adalah benua Asia dan juga benua Australia. Nah, selain terletak di antara 2 benua, Indonesia juga terletak di 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya Indonesia berbatasan dengan 10 negara tetangga, baik berupa batas darat maupun batas laut. Indonesia berbatasan di darat dengan negara Malaysia, Papua New Guinea, dan Timur Leste, sedangkan batas lautnya dengan negara India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, lalu juga Palu, Papua New Guinea, Australia, dan Timur Leste. Nah, batas Indonesia juga dapat dilihat dari posisinya, yaitu posisi utara, selatan, barat, dan timur. Nah, sebelah utara Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Sebelah timur berbatasan langsung dengan Timur Leste, Australia, Samudra Hindia. Sebelah barat yaitu berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, dan sebelah timur berbatasan langsung dengan Papua New Guinea dan Samudra Pasifik. Lalu, Indonesia merupakan salah satu negara terluas di dunia dengan total luas negara mencapai kurang lebih 5.193.250 km persegi, mencakup daratan dan lautan, di mana luas daratan Indonesia adalah sekitar 1.919.440 km persegi, terdiri dari 17.508 pulau. Indonesia terbentang sepanjang 3.977 mil dengan luas lautan sekitar 3.273.810 km persegi. Lautan Indonesia memiliki batas 12 mil, laut zona ekonomi eksklusif 200 mil. Sekian dari pembahasan video hari ini. Sampai ketemu di video pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.